Nomor 25. Kalimat bermajas dalam teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Nah, kalian pasti sudah tahu majas itu apa, ya. Sudah sering dipelajari, sudah sering keluar di soal, ya kan? Kalimat bermajas adalah berarti kalimat bisa saja yang melebih-lebihkan, kemudian yang menggunakan kata seperti bak, baga, laksana, bisa juga mengumpamakan benda mati seolah-olah berperilaku seperti manusia. Oke, mari kita lihat manakah dari kalimat teks 25 ini yang menggunakan majas. Kalimat pertama. Pagi yang cerah menyapaku saat terbangun dari tidurku. Teringat saat aku ingin traveling dan menjelajah kota tempat kelahiranku ini. Nah, di kalimat pertama ini kalian bisa langsung tahu bahwa ini adalah menggunakan majas, ya kan? Dibuktikan dengan ini. Pagi yang cerah menyapaku. Oke, pagi itu sesuatu yang tidak bisa menyapa. Yang bisa menyapa hanyalah manusia, ya kan? Nah, jadi jawabannya sudah jelas, ya. Nah. Nomor 26. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah titik-titik. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang sering dibicarakan, tokoh yang sering muncul, tokoh yang diceritakan oleh tokoh lain. Oke. Kita bisa baca. Kawan-kawanku sedang mengecek kendaraan supaya di jalan tidak ada halangan. Nah, ini sudah jelas. Biasanya aku ini nanti adalah tokoh utama. Tapi mari kita cari tahu, U ini siapa sih, ya kan? Sudah lama nunggunya ya, Mem? Tanyaku pada Membo, kawan satu desaku. Membo sudah tidak jelas bukan, ya kan? Yonda toh, orang kami baru sampai, jawab Membo. Bener itu Bagas, sampean udah siap traveling hari ini, tanya Roman. Layu jelas toh man, lah si Lucky kemana? Ini kok belum datang, tanyaku. Semua diam karena satu teman kami belum juga datang. BBM masuk di ponselku, ternyata Lucky minta dijemput. Roman setuju karena rumah Lucky satu arah dengan tujuan kami. Oke, di sini ada Roman, ada Lucky, ini bukan tokoh utama. Ya kan, karena mereka Membo, Roman, dan Lucky ini bukan ku yang dimaksud di sini. Jadi, tokoh utamanya adalah B. Bagas. Nomor 27. Watak tokoh aku dan pembuktiannya dalam teks tersebut adalah titik-titik. Oke. Nah, watak adalah sikap yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Oke, mari kita baca teksnya. Pernah ibu memintaku berhenti bekerja. Menurutnya, aku belum layak buat cari uang. Umurku masih 14 tahun, tapi aku menolak. Karena selain setiap bulan aku dapat tambahan gaji karena keuletanku. Oke, di sini sudah dapat ya. Sifatnya ulet. Aku juga sadar kalau kerja jadi buruh plastik menyenangkan juga. Kalau memang aku udah bosan jadi buruh plastik, aku akan berhenti. Tapi aku akan mencoba mencari pekerjaan sederhana lainnya seperti cuci piring di warung, tukang antar makanan di warung, penjaga toko, dan masih banyak lagi. Menurutku kalau kecil-kecil udah berpengalaman bekerja, besar nanti semua terasa akan mudah kalau sudah punya pekerjaan. Nah, watak dan juga bukti perwatakannya, kita sudah mendapatkan nih jelas sifat si aku ini adalah dia ulet atau senang bekerja. Nah, oke. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 28. Penyebab konflik dalam teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian diminta untuk mencari penyebab konfliknya. Salah satu
cara yang paling mudah untuk mencari penyebab konflik yang ada di dalam cerita adalah kalian cari dulu konfliknya atau masalahnya apa. Oke, mari kita baca. Perselisihan antara penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, tapi tidak sedikit yang mendukungnya. Saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan, dan kita tidak akan pernah bisa maju bila masih takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Begitu di antaranya kata-kata yang biasa diucapkan para penggerak pembangunan dan orang kabupaten yang memperjuangkan perluasan pabrik. Oke, nah konflik yang ada di sini adalah perselisihan antara penduduk. Ini konfliknya, masalahnya. Nah, perselisihan ini terjadi karena apa? Terjadinya itu karena rencana pembukaan sebagian gunung Beser. Ya kan? Nih, mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian gunung Beser. Ini penyebab konfliknya adalah pembukaan. Oke, nomor 29. Konflik dalam kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Oke, kalian diminta untuk mencari konflik atau permasalahan yang ada di dalam teks. Oke, mari kita baca. Menjelang malam, Nastiti semakin gelisah. Ia bingung menu apa yang harus diceritakan besok di kelasnya. Ia mencoba mencarinya di majalah bekas. Ditemukan beberapa menu makan, kemudian ia tuliskan. Pagi roti dan susu, siang sup dan paha ayam, malam kentang goreng daging panggang. Kak, kalau menu ini bagaimana? Tanya Nastiti pada kakaknya. Makanan itu hanya ada di dunia mimpi, kata kakaknya sambil tersenyum. Nastiti kecewa. Kemudian ia mencari di koran bekas. Di sana tertera iklan sebuah restoran yang menawarkan berbagai menu makanan. Ia bersemangat menyalinnya ke dalam buku tugas. Kembali ia tunjukkan kepada kakaknya. Kalau yang ini bagus tidak, Kak? Nastiti berharap mendapat persetujuan. Oh, bagus. Tapi itu khusus makan orang kaya. Bagi kita tidak mungkin. Kamu jangan berhayal. Tulis saja yang biasa kita makan. Nastiti semakin bingung. Beberapa menu yang ia tulis tidak dapat persetujuan dari kakaknya. Akhirnya ia putuskan untuk menulis menu sehari-hari yang dialaminya, meskipun butuh perjuangan tersendiri untuk dapat menceritakannya. Nah, konflik atau masalah yang terdapat dalam teks ini adalah C. Nastiti bingung menuliskan menu makan keluarganya yang akan diceritakan di kelas. Nomor 30. Kutipan teks cerpen tersebut termasuk dalam struktur. Oke, kita bisa ingat-ingat bahwa cerpen itu mempunyai 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan tokoh dan pengenalan masalah. Kemudian yang B, komplikasi, yaitu mulai munculnya masalah sampai masalah memuncak. Dan yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Sementara koda ini ada di fabel atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Ya, jadi jelas yang di ini nggak mungkin. Nah, di dalam teks ini tadi menceritakan tentang konflik atau permasalahan dari si tokoh. Jadi, teks ini termasuk dalam struktur B, komplikasi. Nomor 31. Perbedaan penggunaan majas pada kedua teks cerpen tersebut adalah titik-titik. Kita diminta untuk mencari perbedaan penggunaan majas. Berarti kita harus mencari majas yang digunakan pada kedua teks ini. Mari kita baca teks pertama. Ketika Mentari akan kembali ke peraduannya, kami berjalan pulang bersama karena rumah kami searah. Nah, ini adalah majas. Ketika Mentari akan kembali ke peraduannya.
Udah jelas ya? Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup atau berperilaku seperti manusia, ya kan? Di sini mentari diumpamakan seperti manusia yang bisa kembali ke peraduannya. Nah, ini adalah termasuk majas personifikasi. Oke. Kemudian teks kedua. Kedua orang tuaku membanting tulang untuk kehidupan kami bertiga. Oke, nah di sini ada kata membanting tulang atau banting tulang. Nah, ini sesuatu yang berlebihan, ya kan? Maksudnya adalah bekerja keras, mencari nafkah, diumpamakan membanting tulang, ya kan? Di sini adalah berlebihan. Nah, majas yang melebih-lebihkan adalah majas hiperbola. Jadi jawabannya adalah yang D. Majas personifikasi di teks 1 dan teks 2 menggunakan majas hiperbola. Lanjut nomor 32. Makna kata takjub dalam teks tersebut adalah titik-titik. Oke, ia seperti melihat sebuah pertempuran, tetapi ia seorang yang sabar. Nah, di sini takjub, memperhatikan dengan takjub. Berarti di sini memperhatikan dengan kagum. Maksudnya, ya kan? Dokter itu membujuk-bujuk, akhirnya orang itu mau juga menulis, tapi ia kelihatan terpaksa sekali. Ia memejamkan matanya, tangannya bergerak dengan lambat, tetapi jari-jari tangan itu tampak kaku, urat-uratnya keluar. Dokter itu pun memperhatikan dengan takjub. Ia seperti melihat sebuah pertempuran, tetapi ia seorang yang sabar. Nah, maksudnya takjub di sini adalah kagum. Nomor 33. Latar tempat kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Oke, sama seperti tadi kita diminta untuk mencari latar tempat. Nah, latar tempat dalam kutipan teks ini jawabannya adalah A. Di teras rumah Arya. Ini ya, ditandai dengan Arya masih belum beranjak dari teras rumahnya. Oke. Nomor 34. Watak nenek dalam teks tersebut dilukiskan melalui. Oke, nah di sini masuk ke teknik-teknik penokohan. Jadi teknik penokohan itu ada dua, yaitu secara dramatik dan secara analitik. Oke, kita bisa baca untuk melihat pelukisan watak nenek ini. Aku dan Andrean sempoyongan menuruni jalan menuju rumah. Menjelang maghrib, kami tiba di rumah. Nenek duduk di depan rumah menantiku. Kami saling diam. Nenek memandangiku dalam-dalam, kemudian bertubi-tubi menanyaiku. Ada apa? Dari mana? Kok pulang hingga malam? Lama kami untuk beradaptasi setelah mengalami kejadian tadi. Setelah hampir setengah jam kami mencoba memberitahukan kejadian yang baru saja kami alami kepada nenek. Oke, nah sifat di sini ini ya wataknya. Nenek memandangku dalam-dalam kemudian bertubi-tubi menanyaiku. Nah, ini berarti menunjukkan sifat nenek yang perhatian. Ya kan? Nah, di sini wataknya ini ditunjukkan dengan B. Sikap tokoh. Ya kan? Selanjutnya nomor 35. Kutipan teks cerpen tersebut termasuk dalam tahapan alur titik-titik. Oke, tahapan alur itu ada 5, yaitu perkenalan, penampilan masalah, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Nah, cerita ini termasuk dalam tahapan alur bagian yang mana? Oke, mari kita baca. Senyum Merapi semakin sulit untuk dimaknai. Suasana duka menggelayut di setiap wajah korban Merapi yang sempat mengungsi. Pagi ini tim SAR menemukan 11 mayat. Wajahnya sulit dikenali, kata seorang relawan. Dari daerah mana? Cangkringan, jawab yang lain. Arini terbelalak, dadanya terasa sesak. Ia juga berasal dari Cangkringan. Kini ia terpisah dengan ayahnya. Mungkinkah
ia tak berani mengira-ngira. Oke, tahapan kutipan cerpen ini yaitu termasuk ke dalam tahapan rumitan. Jadi di sini ada sesuatu yang rumit masalahnya, masih belum terpecahkan, ya kan, antara ya dan tidak. Nah, rumitan ini juga dimaksud atau sama dengan penampilan masalah. Nah, masalah yang muncul di sini adalah ada seorang korban dari Cangkringan, kemudian Arini juga berasal dari Cangkringan. Saat itu dia terpisah dengan ayahnya dan tidak ada semacam permasalahan di batinnya antara ya dan tidak, apakah itu ayahnya atau bukan. Nomor 36. Amanat yang terdapat dalam kutipan teks cerpen tersebut adalah titik-titik. Baik, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam cerita atau pesan yang bisa diambil oleh pembaca dari cerita. Mari kita baca soalnya. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan semua sedikit pun. Amanat yang bisa kita ambil dari teks cerpen ini adalah D. Dalam menjalankan perintah agama, kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Oke, sesuai dengan yang ada di teks ya. Selanjutnya nomor 37. Gagasan pokok teks tanggapan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita sudah mulai masuk ke teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang menyajikan pro dan kontra terhadap sesuatu. Kemudian gagasan pokok adalah inti atau ide pokok yang ada di dalam teks. Oke, kita harus membaca teksnya. Ketika anak mulai beranjak dewasa, peran ibu untuk memenuhi kebutuhan psikis anak sangat dibutuhkan. Dalam masa peralihan, anak memerlukan bimbingan seorang ibu untuk menemukan jati dirinya. Di samping itu, biasanya ibu menjadi sosok yang diteladani anak. Nah, dari teks ini, gagasan yang paling tepat adalah A. Peran ibu dalam memenuhi kebutuhan psikis anak, B. Kebutuhan psikis anak bagi yang beranjak dewasa, C. Keteladanan ibu bagi anak, atau D. Masa peralihan anak. Ya, jawabannya adalah yang A. Peran ibu dalam memenuhi kebutuhan psikis anak. Sesuai di sini ya. Oke. 38. Alasan siswa SMK memilih sebagai kelanjutan studi menurut teks tersebut adalah titik-titik. Oke, mari kita baca. Ada anggapan bahwa lulusan SMK lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan daripada lulusan SMA. Di SMK, siswa tidak hanya diajari teori yang mendalam sesuai jurusannya saja, tetapi juga dibekali kemampuan praktik yang dapat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Di samping itu, siswa SMK juga melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang sehingga lebih siap memasuki dunia kerja. Alasan-alasan itulah yang menjadi pertimbangan bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMK. Oke, nomor 38 ini jawabannya adalah C. Cepat mendapat pekerjaan, dibekali kemampuan praktik, dan ada kegiatan. Oke. Nomor 39. Isi teks tanggapan tersebut adalah titik-titik. Nah, isinya apa sih teks ini? Mari kita coba kita baca. Gerakan literasi sekolah atau GLS sudah selayaknya dilaksanakan di sekolah. Kegiatan ini merupakan program pembiasaan membaca setiap hari.
Sesuai petunjuk teknis, GLS dilaksanakan secara rutin setiap hari di sekolah selama 15 menit. Pengaturan waktunya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, isi teks tanggapan tersebut adalah jawabannya yang D. GLS perlu dilaksanakan sebagai kegiatan pembiasaan setiap hari selama 15 menit. Oke. Nomor 40. Permasalahan yang menjadi objek tanggapan dalam teks tersebut adalah titik-titik. Ya, kita mencari objek atau hal yang dibicarakan dalam teks ini. Ya, objeknya. Objek itu berarti sasarannya siapa sih? Ya, coba. Sarapan pagi sangat diperlukan oleh tubuh, terutama siswa. Oke, objeknya jelas ya. Tubuh dan siswa. Akan tetapi pada kenyataannya banyak siswa yang tidak melakukan aktivitas itu. Saat datang ke sekolah, para siswa beramai-ramai mengunjungi kantin di sekolahnya. Para siswa membeli berbagai makanan yang tersedia di kantin. Beberapa siswa ada yang membeli gorengan, membeli nasi, mie instan, ada pula yang sekedar membeli minuman soft drink. Aktivitas ini dilakukan secara rutin setiap hari. Fenomena ini mungkin telah menjadi kebiasaan, akan tetapi apakah kebiasaan tersebut merupakan suatu kebaikan bagi tubuh kita? Nah, permasalahan yang menjadi objek tanggapan ini adalah yang A. Kebiasaan siswa yang tidak sarapan. Oke. 41. Bagian argumen dalam teks tanggapan tersebut ditandai kalimat nomor titik-titik. Oke, kita tadi juga sudah membahas tentang argumen ya di teks pidato persuasif. Nah, argumen itu sendiri adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Nah, coba kita cari di sini argumennya terdapat di kalimat berapa sih? Peran perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting. Perpustakaan sekolah menjadi pusat pengetahuan atau learning center. Di samping itu, perpustakaan juga sebagai agen of change, artinya perpustakaan sebagai agen perubahan bagi para siswa, yaitu dapat melatih siswa untuk menjadi siswa yang lebih aktif, kreatif, maupun berpikir kritis. Perpustakaan sekolah dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan sikap hidup siswa dan guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat di sini argumen yang ada di teks tanggapan ini terdapat pada kalimat 2, 3, dan keempat. Oke. Jawabannya yang nomor 42. 42. Berdasarkan teks tersebut, sikap penulis terhadap gen online adalah titik-titik. Nah, kalian ini kata kuncinya sikap penulis. Kita cari tanggapan penulis di sini, lalu kita tentukan sikapnya apa. Pendapat yang menyatakan bahwa genre online berdampak negatif mungkin benar. Akan tetapi, alasan-alasan yang disajikan tentu tidak boleh berdasarkan asumsi. Kajian secara komprehensif yang dibuktikan melalui penelitian atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sangat diperlukan. Akan tetapi, banyak juga sisi positif yang diperoleh anak jika mereka bermain game online tidak secara berlebihan. Ada beberapa alasan yang dapat diterima jika game online dijadikan hobi anak-anak dan remaja kita. Oke, dari teks ini kita bisa melihat bahwa sikap penulis ini setuju dengan adanya game online. Walaupun game online ini ada dampak negatifnya, tetapi ternyata tidak semuanya berdampak negatif. Akan tetapi banyak juga yang ada sisi positifnya yang diperoleh anak. Jadi sikap penulis adalah yang A. Game online memiliki dampak positif. Oke. Nomor 43.
Kritikan dalam teks tersebut menyoroti masalah titik-titik. Oke, kita diminta untuk mencari kritikan. Kritikan adalah kecaman atau tanggapan atau mungkin pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Tapi biasanya kritikan itu adalah sesuatu yang negatif. Oke, kita baca teksnya. Dilihat dari bahasa yang digunakan, dalam teks ini terdapat kesalahan tanda baca dan pilihan kata. Pada kalimat pertama paragraf tersebut terdapat kata enggak. Pada kalimat terakhir terdapat kesalahan penggunaan tanda koma. Nah, di sini yang dimaksud yang dikritik adalah ini ya. Terdapat kesalahan tanda baca dan pilihan kata. Nah, ini berarti kritikannya ini menyoroti masalah C, kebahasaan. Karena kesalahan tanda baca dan pilihan kata ini termasuk ke dalam kebahasaan. Oke. Selanjutnya nomor 44. Sikap penulis dalam teks tanggapan tersebut adalah titik-titik. Oke, sama. Kita diminta untuk menentukan sikap penulis, ya, sama seperti tadi, apakah kritikan ataukah ujian tanggapannya, apakah pro ataukah kontra, gitu ya. Oke. Pada dasarnya saat ini kegiatan masyarakat tidak lepas dari listrik. Dari kalangan kurang mampu sampai pengusaha kaya raya membutuhkan listrik. Apalagi jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan listrik akan semakin meningkat. PLN yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik di Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan listrik bersubsidi. Keputusan ini dianggap tepat karena dapat meratakan ketersediaan listrik di Indonesia. Nah, ini ada tanggapan di sini. Keputusan ini dianggap tepat, ya. Ini adalah tanggapannya. Lalu sikapnya apa si penulis ini? Sikapnya adalah yang B, setuju terhadap kebijakan listrik bersubsidi agar ketersediaan listrik merata. Ini ya, dianggap tepat. Ini berarti si penulis itu setuju, si penulis itu mendukung atas adanya ketersediaan listrik. Oke. Nomor 45. Teks tanggapan tersebut termasuk dalam struktur titik-titik. Oke. Teks tanggapan mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah konteks atau pengenalan isu, kemudian deskripsi teks, dan penegasan ulang atau penilaian. Nah, mari kita baca. Persoalan siswa membawa HP telah menjadi permasalahan yang dilematis. Orang tua siswa berharap sekolah mengizinkan siswanya membawa HP. Tetapi di sisi lain, keberadaan HP bagi siswa di kelas dirasa mengganggu KBM. Nah, isi di dalam teks ini adalah sebuah pengenalan isu, yaitu isunya persoalan siswa membawa HP yang menjadi permasalahan yang dilematis. Nah, struktur teks tanggapan yang menguraikan tentang masalah atau pengenalan isunya adalah yang A, konteks. Nomor 46, struktur teks tanggapan tersebut termasuk titik-titik di bagian deskripsi teks atau D. Nomor 47. Penilaian dalam teks tanggapan tersebut ditandai dengan nomor E. Penilaian dalam teks tanggapan itu nanti ada 2 macam, ya kan? Ada nilai yang positif atau nilai yang negatif. Bisa pernyataan yang mendukung atau pernyataan yang melemahkan pendapat itu. Nah, setelah kita baca teksnya, maka penilaian dalam teks tanggapan ini terdapat pada kalimat nomor 2 dan 3. Beberapa hal yang terdapat dalam buku ini bermanfaat bagi kepentingan guru, calon guru, dan orang tua yang anaknya sedang menempuh pendidikan sekolah.
Tulisan dalam buku ini mampu memberikan wawasan yang luas tentang guru di masa depan dan yang dapat memotivasi guru selalu optimis, dinamis, unggul, dan kreatif. Nah ini, jawabannya adalah yang D. Dan penilaiannya tentang buku itu. Nomor 48. Judul yang tepat untuk teks tanggapan tersebut adalah titik-titik. Akhir-akhir ini banyak sarjana di Indonesia yang menganggur karena kurangnya kesempatan kerja. Paradigma yang mengatakan bahwa masa depan sarjana pasti menjanjikan ternyata tidak sepenuhnya benar, padahal mereka memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak hanya sarjana, para lulusan sekolah menengah atas di Indonesia pun juga banyak menganggur. Situasi yang demikian dapat mengindikasi bahwa sistem pendidikan nasional ini saat ini masih buruk. Nah, judul yang tepat untuk teks ini adalah yang C. Buruknya sistem pendidikan kita. Ya kan? Nomor 49. Kritik yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. Nah, kritik adalah pendapat yang melemahkan atau pendapat yang tidak setuju, pendapat kontra terhadap sesuatu yang diangkat permasalahannya. Oke, mari kita baca. Lomba musikalisasi puisi yang pertama kali diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia mendapat antusias yang tinggi dari sekolah. Karena musikalisasi puisi dapat meningkatkan kreativitas sastra dan seni. Dalam lomba ini, kelompok dari SMP Mekar tampil terakhir. Begitu naik panggung, sorak-sorai penonton sudah gemuruh. Kostum mereka sangat unik sehingga menarik perhatian penonton. Mereka mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah. Puisi yang dipilih benar-benar sesuai dengan musiknya. Lagu yang dibawakannya sangat orisinal. Mereka membuat kreasi baru yang berbeda dengan tampilan sebelumnya. Akan tetapi, penampilan mereka sempat terganggu karena dari 8 siswa yang tampil, ada 1 siswa yang pasif dan tidak mampu mengimbangi aktivitas teman-temannya. Oke, kritik yang sesuai berdasarkan teks ini adalah A. Kelompok musikalisasi puisi dari SMP Mekar perlu memperhatikan kekompakannya. B. Orisinalitas lagu dan musikalisasi puisi tidak perlu, tetapi yang penting kompak. C. Jumlah peserta yang tampil dalam satu kelompok 8 orang terlalu banyak. D. Kegiatan bersastra tidak mungkin dapat dipadukan dengan kegiatan seni. Oke, kritik di sini ini yang paling tepat adalah yang A. Yang paling sesuai dengan situasi atau teksnya. Sementara yang lainnya ini merupakan kritik pribadi yang tidak sesuai dengan teksnya. Nomor 50. Argumentasi yang menyatakan persetujuan atas hukum mati bagi pengedar narkoba ditandai nomor titik-titik. Nah, ini berarti kalian mencari argumen yang pro. Nah, argumen yang pro terdapat pada kalimat keempat. Akan tetapi mengingat narkoba berdampak negatif dan sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa, pelakunya layak mendapat hukuman mati. Nah ini. Oke, jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan video ini agar channel ini terus berkembang dan membagikan materi-materi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!